Selamat datang di kelas online Tadris IPA 4A. Sebelum kelas dimulai, marilah sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kelas online kali ini akan dipandu oleh Muhammad Agung Alwanda dan Putri Intan Anggraini dengan materi Administrasi Kesiswaan di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kelas ini akan dimulai dalam waktu hitungan 10 detik. Persiapkan segala hal, termasuk alat tulis dan paket internet, agar perkuliahan atau pembelajaran kali ini berlangsung dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Administrasi Kesiswaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Intan Anggraini. Dan saya Muhammad Agung Alwanda. Ya baiklah, jadi pada kesempatan kali ini ada pun topik-topik yang akan kami jelaskan, yakni yang pertama tentu saja kita akan mempelajari tentang apa sih pengertian dari administrasi kesiswaan itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan dari administrasi kesiswaan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen-komponen administrasi kesiswaan dan juga tugas-tugas dari administrasi kesiswaan. Nah, itulah topik yang akan kami jelaskan dan kita pelajari untuk hari ini. Jadi tetap simak video dan pembelajaran kali ini. Langsung saja kita akan membahas di topik yang pertama, yaitu pengertian dari administrasi kesiswaan. Nah, jadi sebenarnya apa sih administrasi kesiswaan ini? Mungkin kalau kita mendengar kata administrasi sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Mungkin kita sering mendengar administrasi negara gitu. Dan kali ini ada administrasi kesiswaan. Nah, jadi sebenarnya apa sih administrasi kesiswaan itu? Nah, sebenarnya administrasi ini berasal dari kata administration yang artinya mengarahkan atau mengatur. Nah, yang intinya adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatur, membantu, melayani agar tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Nah, untuk administrasi kesiswaan dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengatur, mengarahkan, dan membantu peserta didik agar proses belajar mengajarnya itu dapat berjalan dengan baik, kondusif ya, dan juga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan itu tercapai. Nah, mungkin itulah maksud dari kata administrasi kesiswaan. Nah, selanjutnya mungkin kalau kalian sudah tahu pengertian dari administrasi ini, kalian pasti bertanya-tanya, sebenarnya apa saja sih kerja dari administrasi itu? Apa sih bagian dari administrasi kesiswaan itu? Atau mungkin kalian bertanya-tanya juga tentang apa sih fungsi serta tujuan dari administrasi ini? Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai tentang tujuan dari administrasi kesiswaan ini. Nah, ya, perlu diketahui bahwa segala sesuatu hal itu pasti memiliki tujuan tersendiri. Nah, jadi apa sih tujuan dari administrasi kesiswaan ini? Dan jadi di tujuan administrasi kesiswaan ini ada 3 kata kunci. Yang pertama yaitu mengatur, ada membantu, dan ada sukses. Nah, jadi apa sih maksud dari 3 kata kunci ini? Dan apa sih hubungan dari 3 kata kunci ini? Nah, jadi kalau ditinjau secara umum, tujuan dari administrasi kesiswaan itu ialah mengatur. Mengatur di sini mengatur apa gitu? Ialah mengatur kegiatan-kegiatan siswa demi menunjang proses pembelajaran siswa. Jadi, jikalau sudah proses pembelajaran tersebut sudah tercapai, sudah efisien, maka bukan tidak mungkin tujuan pendidikan di sekolah tersebut atau mungkin tujuan pendidikan di Indonesia itu akan tercapai. Nah, yang tadi kan secara umum tujuannya. Iya. Nah, sekarang secara khusus. Secara khusus, tujuan administrasi kesiswaan itu adalah membantu peserta didik dalam meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan peserta didik tersebut dalam segala bidang. Dan juga di sini berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan atau menentukan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan kebutuhan atau kemampuannya masing-masing. Nah, jadi itulah tujuan dari administrasi kesiswaan, baik secara umum ataupun secara khusus. Nah, jadi setelah kalian mendengar penjelasan dari kami tentang tujuan tersebut,
apakah kalian sudah mengetahui maksud dari 3 kata kunci yang saya sebutkan tadi? Apakah kalian sudah mengetahui hubungan antara 3 kata kunci tersebut, yakni mengatur, membantu, serta sukses? Nah, maksud dari atau hubungan dari 3 kata kunci tersebut yaitu administrasi bertujuan untuk mengatur dan membantu peserta didik dalam proses belajar mengajarnya agar sukses. Nah, sukses di sini maksudnya proses pembelajarannya itu bisa efektif dan efisien. Yes, sukses, efektif, dan efisien. Nah, yang selanjutnya adalah komponen-komponen dari administrasi kesiswaan. Di sini ada 3 komponen dari administrasi kesiswaan. Yang pertama ada pupil inventory, yang kedua ada pupil accounting, yang ketiga ada pupil personal service. Nah, jadi apa sih maksud dari 3 komponen tersebut? Yang pertama ada pupil inventory, ada pupil accounting, dan ada pupil personal service. Nah, jadi yang pertama nih, pupil inventory. Nah, jadi pupil inventory ini ialah sebuah daftar gambaran yang menggambarkan seorang siswa itu baru masuk ke suatu lembaga pendidikan atau biasa disebut ya sekolah nih. Entah kalian mau masuk SD, mau masuk SMP atau SMA ataupun university. Nah, selanjutnya yaitu pupil accounting. Nah, pupil accounting ini dia sebuah daftar. Daftarnya ya daftar keterangan tingkah laku siswa tersebut selama bersekolah di lembaga tersebut, selama bersekolah di sekolah tersebut. Dan yang terakhir itu ada pupil apa? Personal service. Nah, pupil personal service. Nah, jadi pupil personal service ini ialah layanan yang dibuat nih untuk memajukan siswanya di sekolah tersebut. Nah, jadi itu sih komponen-komponen dari administrasi pendidikan, administrasi kesiswaan. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui dari administrasi siswa ini yaitu mengenai tugas-tugas dari administrasi siswa. Nah, jadi kalau kita membahas tentang tugas-tugas administrasi kesiswaan, mungkin kalian juga sudah tergambar nih di pikiran kalian apa saja sih tugas-tugas kesiswaan ini. Karena dari tadi juga kita sudah membahas atau menyinggung sedikit dari tugas-tugas tersebut sewaktu kami membahas tentang pengertian, komponen, serta fungsinya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kami membedakan, lebih mengkerucutkan lah apa-apa saja sih tugasnya. Nah, jadi kami membuat 3 bagian, yaitu bagian pertama ketika masa orientasi, penerimaan siswa baru, dan di kelas, pengelolaan kelas. Nah, jadi sewaktu penerimaan siswa baru itu tugas administrasi kesiswaan itu ada beberapa tugas sih. Yang pertama tentu saja mereka terlibat dalam pembentukan panitia PPDB. Kemudian mereka terlibat juga dalam pembuatan daya tampung kuota. Dan yang terakhir juga mereka terlibat dalam persyaratan calon ya. Pasti kita kalau mau masuk di sekolah kan ada persyaratannya yang harus mengupload ijazah SD, SMP atau SMA gitu. Nah, itu pasti ada kan. Nah, yang kemudian tugas mereka di bagian ketika masa orientasi siswa. Apa saja tugasnya ketika masa orientasi siswa? Lebih kepada peraturan dan kedisiplinan. Nah, jadi mereka membuat tata tertib nih. Tata tertib apa-apa saja sih yang harus ditaati oleh siswa tersebut ketika MOS agar kegiatan MOS tersebut berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu tugas mereka di bagian tata pengelolaan kelas. Familiarnya sih tugas mereka pasti membuat daftar hadir siswa di kelas atau absen. Karena dengan daftar hadir tersebut, guru jadi mengetahui siapa saja yang berada di lokal tersebut dan siapa saja yang hadir serta yang tidak hadir. Nah, jadi itulah tugas-tugas administrasi kesiswaan secara umum nih. Nah, jadi sebenarnya seorang guru itu juga bisa berperan loh dalam tugas administrasi kesiswaan ini. Ada beberapa tugas nih yang bisa dilakuin oleh seorang guru juga. Ya, dimulai dari penerimaan siswa baru, masa orientasi, kehadiran siswa, sampai dengan memotivasi siswa. Nah, pada masa penerimaan siswa baru, guru di sini berperan mencatat pelaporan dari kegiatan yang dilakukan pada saat itu. Nah, pada masa orientasi, guru berperan untuk mempercepat adaptasi siswa dengan lingkungan di sekolahnya, entah itu dengan guru, entah itu dengan temannya, atau bahkan dengan lingkungan yang ada di sana. Nah, yang ketiga adalah kehadiran siswa. Di sini guru mencatat kehadiran siswa baik itu bersifat sementara maupun tidak sementara. Absensi.
Nah, dan yang terakhir adalah memotivasi siswa. Nah, kalau di motivasi siswa ini, guru tidak hanya sekedar berbicara di dalam memberi motivasi siswa. Ternyata guru juga bisa memberi motivasi siswa dengan secara visual, cuma dengan tulisan saja atau dengan grafik sih. Dengan Grafik nilai. grafik nilai. Contohnya nih, guru membuat grafik nilai siswa. Misalnya nih ada siswa yang dapat grafik nilainya menurun, kemudian guru memberitahu siswa tersebut bahwa grafik nilainya menurun, maka insya Allah siswa tersebut akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi agar grafik nilainya tersebut bisa naik gitu. Nah, jadi keren juga ya seorang guru, bukan hanya cuman bisa mengajar aja gitu kan, tapi guru juga bisa melakukan administrasi kesiswaan. Pokoknya guru bisa segala hal ya Melakukan banyak hal. di dalam sekolah tersebut. Ya mungkin itu saja sih peran guru dalam dalam administrasi Dari ya administrasi. administrasi kesiswaan ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan semoga setelah kalian menonton video pembelajaran ini dapat menambah wawasan kalian di bidang pendidikan ataupun di bidang non pendidikan, terkhususnya menambah wawasan kalian di bidang administrasi kesiswaan. Nah, apalagi kita calon guru nih. Dan Banyak seorang banget. calon guru itu harus bisa segala hal, ya. Harus bisa dalam membedah karakteristik siswa, mengajari siswa di semua bidang studi, dan yang terpenting ialah bisa dalam administrasi kesiswaan ini. Dan mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan, lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you. Terima kasih karena Anda sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmu yang Anda dapat menjadi berkah dan berguna untuk diri Anda dan diri orang lain. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.